Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu jemaat GPD Hermon yang berada di rumah, bahkan dimanapun saudara berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan baik dan sangat baik bagi kita. Ia tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Sampai saat ini kita ada, ini karena berkat penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya. Sehingga sampai saat ini kita ada, ini semua karena kasih Tuhan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, sangat baik bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Bapak Ibu di rumah bersama-sama keluarga memuji menyembah Tuhan, tibalah saatnya Bapak Ibu Saudara akan mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu yang berada di rumah, silakan bangkit berdiri, kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu kepada kami, sehingga sampai saat ini kami ada. Ini semua karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya ya Tuhan. Setelah sidang jemaat GPD Hermon memuliakan nama-Mu, menyembah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing, tiba saatnya mereka mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka mau mendengarkan isi hati-Mu, mereka mau mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sebelum mereka akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan sucikan terlebih dahulu segenap hidup kami, agar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Ini doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang ada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Masih tetap bersemangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan baik, sangat baik bagi saudara? Saudara percaya Tuhan baik, bahkan sangat baik bagi saudara? Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan khotbah pada kesempatan ini berjudul memahami apa arti bersyukur serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Sekali lagi, perhatikan judul khotbah saya pada kesempatan ini, memahami apa arti bersyukur
serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Baiklah Bapak Ibu Saudara, silakan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawari pasal 16 ayat 34. 1 Tawari pasal 16 ayat 34. Silakan bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu, kita semua akan membaca sekaligus menghormati firman Tuhan. 1 Tawari pasal 16 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara di rumah dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sosok yang bernama Raja Daud, orangnya suka dan senang memuji Tuhan. Sosok yang bernama Raja Daud, orangnya sangat suka dan senang memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan Raja Daud. Puji Tuhan. Daud memerintahkan Asaf dan saudara-saudaranya. Ayat-ayat sebelumnya dikatakan demikian. Daud memerintahkan Asaf dan saudara-saudaranya untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan memakai Raja Daud untuk menyampaikan firman Tuhan ini agar umat Tuhan belajar bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perintah Tuhan bersyukur bukan hanya disampaikan bagi umat Tuhan zaman dulu, tetapi bagi kita umat Tuhan masa kini pun. Haleluya. Kita umat Tuhan masa kini telah menikmati begitu banyak kebaikan serta berbagai pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya boleh bilang amin. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita selaku umat Tuhan harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk belajar bersyukur ini harus menjiwai kehidupan kita. Haleluya. Maka betapa penting pula kita belajar memahami apa arti bersyukur sekaligus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita di satu sisi dituntut supaya belajar memahami apa arti bersyukur, tapi di sisi lain Tuhan juga mengkehendaki agar kita mempraktikannya tentang yang namanya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Karena bersyukur bukannya sebatas kata-kata, tapi harus dilanjutkan dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Kata bersyukur dalam bahasa Indonesia hampir semua kita mengetahuinya, saudara. Yaitu bersyukur artinya berterima kasih, mensyukuri dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala sesuatu yang telah Allah perbuat atau berikan kepada kita umatnya. Kata bersyukur dalam bahasa Ibrani disebut toda, artinya ucapan syukur serta terima kasih. Dalam bahasa Yunani disebut ekaristeo, artinya bersyukur bukan hanya di mulut, tetapi bersyukur di dalam hati. Bersyukur itu berangkat pertama dari dalam hati.
yang telah merasakan betapa banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan, lalu terungkap lewat mulut. Jadi bersyukur dalam hati, kemudian diungkapkan lewat mulut, lewat ungkapan kata-kata. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongannya dalam hidup kita. Kalau sampai saat ini kita semua masih ada, bahkan masih diberi kesempatan beribadah, berkumpul bersama-sama beribadah, walaupun sementara waktu di rumah, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan disempatkan oleh Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan bagi kita. Bersyukur dan mengucap syukur, ini adalah suatu persembahan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Betapa Tuhan di surga melihat dan hatinya senang apabila umatnya bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Kita harus belajar bersyukur bukan hanya waktu hidup kita senang, tetapi kita juga harus belajar bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Bahkan dalam masa-masa sulit seperti sekarang, karena dunia umumnya dan khususnya bangsa kita dilanda pandemi COVID-19. Banyak orang hatinya susah, sedih, galau. Tetapi bagi kita umat Tuhan, biarlah dengan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah kita belajar menerima semua itu dengan lapang dada dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur bukan hanya di waktu senang, tapi di waktu susah kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan masa-masa sulit? Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Bahkan di berbagai tempat juga banyak orang mengalami kesulitan yang sama. Tuhan perintahkan kepada kita umatnya agar dalam situasi kondisi seperti ini kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami supaya kita bertumbuh menjadi dewasa dalam segala hal, termasuk dewasa dalam hal bersyukur. Termasuk dewasa dalam hal bersyukur. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan bersyukur anak-anak dan bersyukur orang dewasa. Ada perbedaan. Bersyukur anak-anak tahunnya hidupnya senang, melulu. Bersyukur anak-anak tahunnya hidupnya senang melulu, dan berterima kasih kalau ia diberi sesuatu oleh orang tuanya atau oleh orang lain. Tetapi beda dengan bersyukur orang dewasa. Orang dewasa akan berusaha mengucap syukur baik dikala senang maupun dikala susah. Orang dewasa juga akan berusaha mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama, memberikan sesuatu yang terbaik tentunya kepada Tuhan, Sang Pencipta, sekaligus memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhanlah Sang Pemberi segala sesuatu. Jadi kita berikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dialah Sang Pemberi segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk napas yang kita hirup. Setiap saat itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita. Sementara di berbagai tempat ada orang mengalami sakit, apalagi sakitnya sudah kritis, berada di rumah sakit. Pada umumnya mereka diberi alat bantu yaitu oksigen, dan oksigen tidak cuma-cuma saudara, tentu harus dibayar dengan harga mahal.
Tetapi napas yang Tuhan berikan kepada kita itu gratis. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Maka sudah selayaknya lah kita umatnya harus belajar mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Baik hidup kita, waktu kita, segala sesuatu kita harus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya banyak umat Tuhan di berbagai tempat berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kami hal-hal yang terbaik bagi kami. Berkati kami dengan hal yang terbaik. Tetapi ketika Tuhan menolong dan berkati mereka, kebalikannya, mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan asal-asalan, saudara. Haleluya. Mereka memberikan hidup mereka, hidup yang sisa-sisa, waktu-waktu yang sisa-sisa. Tidak juga kalah penting, uang sisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur yang terbaik tentu, atau seperti ini, apakah ini dapat disebutkan dengan terbaik? Tentu belum atau tidak. Itulah sebabnya mari kita belajar dewasa dalam hal bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya penting bertumbuh menjadi dewasa dalam segala hal, termasuk dewasa dalam hal bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur orang dewasa adalah belajar memberikan sesuatu kepada orang tua sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kalau kita selaku anak-anak belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang tua, minimal kita menjaga nama baik orang tua dengan jalan kita belajar hidup takut akan Tuhan dan tidak melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Orang tua hatinya tentu senang. Haleluya. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur bukan hanya sebatas ungkapan kata-kata. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan kepada orang tua kita harus lakukan dengan satu kesungguhan hati. Apa yang kita perbuat kepada Tuhan, kepada orang tua, bahkan nanti kepada orang lain, itu juga secara tidak langsung dalam merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memakai orang tua kita sebagai sarana sehingga kita ada dan lahir ke dunia ini. Haleluya. Yang berikutnya, bersyukur orang dewasa adalah belajar memberikan sesuatu yang terbaik juga. Haleluya. Kepada orang lain berdasarkan kemampuan kita. Kita belajar memberikan sesuatu yang terbaik berdasarkan kemampuan kita kepada orang lain, didasari dengan kasih dan ketulusan hati, tanpa pamrih dan tidak ada motivasi tertentu, tetapi murni semata-mata memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Dan sesuatu yang terbaik itu berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan hati yang tulus, dengan kasih yang tulus, kita berikan kepada orang lain, bukan karena ada motivasi yang lain, bukan karena pamer, bukan karena mencari sensasi, tetapi ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pemberi sesuatu kepada kita, sehingga kita belajar juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan jalan kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Firman Tuhan katakan, selagi masih ada kesempatan,
hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu. Haleluya. Apatah lagi Tuhan memberikan potensi kepada saudara dan saya, sehingga kita diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Itu semua harus bertujuan, harus motivasinya adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, bukan motivasi lainnya. Bersyukur orang dewasa dan bersyukur anak-anak, haleluya, tidak sama saudara. Ketika mengalami kesulitan, anak-anak warna kehidupannya adalah penuh dengan omelan, dengan penuh persuutan, seringkali suka menyalahkan orang. Tetapi beda dengan bersyukur orang dewasa. Ketika ia mengalami berbagai kesulitan, ia belajar bersabar, belajar menyikapi segala sesuatu termasuk peristiwa dan persoalan yang terjadi dalam hidupnya secara dewasa. Dan selalu ada rasa syukur kepada Tuhan. Karena orang dewasa percaya dan optimis. Tidak selamanya ia mengalami kesulitan. Ada saatnya masa sulit akan berlalu. Ada saatnya badai akan berlalu. Ia pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya, itulah yang dinamakan dewasa dalam hal memahami segala sesuatu, termasuk dewasa dalam bersyukur dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan katakan, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang engkau sedang alami, persoalan, cobaan, tantangan, dan berbagai kesulitan, firman Tuhan datang kepada kita, membimbing kita, supaya kita belajar menerima segala sesuatu dengan lapang dada dan bersyukur kepada Tuhan. Dan juga tidak kalah penting, milikilah yang namanya kesabaran. Karena orang yang sabar, ia pasti mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dia pasti mengucap syukur. Orang yang sabar pasti mengucap syukur. Orang yang dewasa, hidupnya diwarnai dengan ucapan syukur. Tidak ada omelan dan persutan dalam hidupnya, tapi ucapan syukur dan pujian selalu naik kepada Tuhan. Haleluya. Inilah yang Tuhan kehendaki harus ada dalam kehidupan kita. Memahami dan mempraktekkan apa yang namanya ucapan syukur itu. Puji Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Tidak selamanya langit itu mendung, Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya kita menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dan berbagai kesulitan. Percayalah, bila kita terus bersabar dan mengucap syukur, happy endingnya kita akan melihat Tuhan akan membuat sesuatu dalam hidup kita indah pada waktunya. Kita akan mengalami berbagai pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas izin-Mu Tuhan. Segala sesuatu ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami umat-Mu Tuhan dalam segala hal. Engkau tidak pernah tinggalkan kami umat-Mu mengalami berbagai kesulitan. Kami bersama Tuhan. Tuhan pasti memberikan solusi bagi kami. Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi kami dalam setiap kesulitan yang kami alami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kami umat-Mu belajar
mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu senang, di waktu susah, karena itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Ajarkan kami belajar sabar menghadapi segala sesuatu, sebab kami percaya kesabaran yang Kau berikan kepada kami untuk memampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan mereka juga dalam segala keadaan, susah senang, belajar mengucap syukur kepada Tuhan, menerima segala keberadaan dengan lapang dada, dengan ucapan syukur. Terpuji nama-Mu. Berkati kehidupan mereka, pribadi, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan mereka, dan juga tak lupa kami sebagai warga negara yang baik. Pada kesempatan ini Tuhan, kami satu hati berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kasihanilah bangsa kami, pulihkan dan selamatkan bangsa kami, agar bangsa kami boleh bangkit kembali dari berbagai keterpurukan yang ada karena dampak COVID-19. Tolong apalah kiranya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Singkirkanlah virus corona di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, agar bangsa ini boleh bangkit kembali dari berbagai keterpurukan, bahkan boleh berjalan normal seperti semula. Terutama supaya umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di negeri ini bisa leluasa kembali beribadah di rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden serta wakilnya, para menteri, seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka, karuniakan hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga mereka dapat jalan tugas dengan sebaik-baiknya, memimpin membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, bahkan dapat mensejahterakan rakyat yang ada. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat GPD Hermon yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, silakan angkat tangan saudara ke atas. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dengan saudara, menguatkan, memampukan saudara menghadapi setiap cobaan dan tantangan. Yakinlah Tuhan bersamamu, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti menguatkan, memampukanmu, Tuhan pasti memberkati hidupmu, sekaligus Dia memberikan damai dan sukacita dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita semua yang percaya berkata amin. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.